500 juta. Nah, ini untuk siapa aja? Mau buat orang miskin kek, mau yang SDM-nya rendah kek, mau pengangguran kek, mau orang kaya kek, mau siapapun yang bisa tahu di mana persembunyiannya Aep, tolong kasih tahu karena dialah yang mengarang-arang cerita ini jadi kemana-mana. Daripada kalian ngemis-ngemis di TikTok, di IG, Kak bantu aku buat kalian semuanya tanpa terkecuali. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami Forum Warga Bersatu Banten dari berbagai ormas, OKP, LSM dan juga komplementer lain berikut dengan para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Banten yang tergabung di Porwatu. Kami menyikapi berbagai hal terkait dengan kasus isu nasional yang membuat masyarakat menjadi limbung, yang membuat masyarakat menjadi bingung. Dan kemudian pada hari ini kami bersepakat dengan berbagai ormas untuk menyatakan sikap agar public figure yang per hari ini ikut nimbrung pada persoalan kasus Vina Setiawan untuk tidak melakukan upaya pencideraan pelaksanaan kata-kata. Kami menilai Nikita Mirzani pada kesempatan lain di Komal-Komal, di VT, dan juga di akun-akun YouTube menyampaikan kegeraman kepada masyarakat, mobil khusus di Cirebon dan umumnya di Indonesia. Kami mencekam dan melihat tolak ukur Nikita Mirzani harus dibungkam agar tidak menyatakan kalimat-kalimat yang menyakitkan warga miskin khususnya dan kita umumnya seluruh Indonesia. Porwatu akan berada di paling depan agar persoalan ini tidak dicemari oleh hal-hal lain yang kemudian bisa menggelinding pada persoalan saling serang di antara umat manusia di wilayah Indonesia, khususnya di kota Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Porwatu, hidup Porwatu, hidup keadilan. Terima kasih, mangga teman-teman. Ya berarti kan itu nggak ngomong. Tani dan pihak Peggy Setiawan selaku korban salah tangkap kasus Vina kini bergulir semakin panas. Pasalnya, Nikita Mirzani sudah sampai menyeret seluruh tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang mendampinginya selama proses pra-peradilan. Dan layaknya Peggy Setiawan, Nikita pun menuding puluhan pengacara itu dengan sebutan tidak tahu terima kasih dan tidak beradab. Setelah berulang kali menanggapi celotehan Nikita dengan tenang, kesabaran Nicholas Kili-Kili selaku kuasa hukum Peggy nampaknya habis juga. Bagaimana tidak, usai berjibaku dengan waktu dalam membebaskan Peggy Setiawan dari ancaman kurungan penjara, kemenangannya malah diperolok. Dan ketika ditemui beberapa waktu lalu, Nicholas Kili-Kili akhirnya meluapkan keluh kesahnya. Lantas, apa kata Nicholas Kili-Kili usai terus disentil Nikita Mirzani dengan tudingan tak beradab? Peggy Setiawan ini kan baru saja bebas dari penjara. Dia sudah cukup mengalami trauma yang sangat luar biasa. Psikisnya sangat terganggu pada saat dia di penjara. 49 hari itu bukan waktu yang singkat. Seseorang berada di terali besi. Ya, nah kami ini sudah bersusah payah membela Peggy sampai dia sudah bebas. Nah dia baru saja bebas, kemudian dia baru memulihkan mentalnya dia. Dia baru menghirup udara segar, baru berkumpul bersama dengan keluarganya, merasakan masa-masa bahagia yang dulu bersama dengan keluarga, bercanda bersama, tiba-tiba diserang seperti itu. Ya, saya berharap supaya sebagai seorang public figure harusnya berbicara di depan medsos maupun di depan umum harus beretika. Ini gara-gara Peggy nih. Peggy Setiawan si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Bahkan saya melihat bahwa saya mendengar, bahkan saya lihat di YouTube ya, YouTube maupun TikTok, Instagram, itu bukan cuma Peggy aja yang diserang, tapi lawyernya juga. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Emang dia gak punya adab. Apa? Mau dia dibela satu Indonesia pun kalau dia nggak tahu adab, emang nggak tahu adab.
sama seloyer-loyernya nggak tahu adab. Tuh, kurang apa lagi? Kalau kami ini nggak punya adab, dibilang kan kami nggak punya adab. Kalau kami lawyer ini nggak punya adab, kami nggak bela Peggy. Tetapi karena kami punya adab, terpanggil sebagai anak bangsa yang baik, kami lawyer ini 1 rupiah pun nggak dibayar. Selama 1 bulan kami bekerja keras agar supaya Peggy ini bisa bebas. Kami cuma tidur itu 2-3 jam. Terus tiba-tiba ada orang yang tak dikenal, kita nggak tahu siapa dia, tiba-tiba datang menyerang secara membabi buta, bilang kami tim lawyer nggak punya adab. Nah ini sangat disayangkan gitu. Apa kontribusi orang ini terhadap Peggy Setiawan sampai dia marah-marah seperti itu? Terus apa yang Peggy Setiawan rugikan dari orang ini? Kan begitu. Si Peggy nggak bakal jadi apa-apa tuh Peggy. Jadi kamu kuli bangunan lagi, percaya sama gue. Kalau merasa bahwa kamu punya adab, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Berikanlah edukasi bagi masyarakat Indonesia sebagai anak bangsa yang baik, apalagi Pak seorang public figure. Kan seperti itu. Masa dia bisa warawiri ke live TikToknya si A, ke TV A, B, C, D. Peggy lu bukan artis deh, please deh. Lu tuh cuma korban salah tangkap, mudah-mudahan korban salah tangkap ya. Tatonya bener dia. Penjara lagi si Peggy. Sementara itu, aksi Nikita Mirzani yang berapi-api melancarkan sentilan demi sentilan ke arah Peggy Setiawan beserta seluruh tim kuasa hukumnya pun banyak dianggap sebagai blunder oleh orang banyak. Buktinya, aksi itu lagi-lagi membuat Nikita Mirzani kebanjiran hujatan. Tak tanggung-tanggung, salah satu konten kreator bernama Tengku Zanzabela bahkan menganggap Nikita memiliki maksud terselubung dari aksi serangannya terhadap Peggy. Ia bukan hanya sekedar mendongkrak popularitas dari besarnya nama Peggy saat ini. Zanzabela menduga Nikita telah diperalat oleh aparat berwajib dengan maksud membalikan persepsi masyarakat terhadap sosok Peggy yang kini memang begitu dielu-elukan. Kecurigaan itu pun kian diperkuat dengan aksi Nikita yang juga sampai membuat sayembara guna memancing keberadaan Aep. Lantas, seperti apa kecurigaan Tengku Zanzabela terkait gerak-gerik Nikita Mirzani? Jadi gue yakin banget Nikita Mirzani ini udah ditegur ya sama di belakangnya. Ayo pura-pura lu sayembara 500 juta untuk meyakinkan masyarakat Indonesia kalau lu bukan orderan. Cari Aep, cari Rudy, katanya nggak ada itu. Dia itu nggak punya duit 500 juta, apalagi mau bagi-bagi begitu aja karena dia tahu Aep itu ada di mana, ceritanya akan seperti apa. Yang pasti 500 juta itu tidak akan pernah keluar, percaya sama gue. 500 juta. Nah, ini untuk siapa aja, mau buat orang miskin kek, mau yang SDM-nya rendah kek, mau pengangguran kek, mau orang kaya kek, mau siapapun yang bisa tahu di mana persembunyiannya Aep, tolong kasih tahu karena dialah yang mengarang-arang cerita ini jadi kemana-mana dan buat orang lain berspekulasi, ribet, dan buat orang lain jadi berpikir bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Paham kalian? 500 juta loh, daripada kalian ngemis-ngemis di TikTok, di IG, Kak bantu aku, Kak bantu aku, buat kalian semuanya tanpa terkecuali. Kalau Nikita Mirzani bisa buat sayembara seperti ini hal yang luar biasa. Kita dukung yang seperti begini. Pokoknya yang positif pasti akan kita dukung, kita support. Dan justru kita patut memberikan apresiasi kepada Nikita Mirzani. Soal yang satu ini, sayembara 500 juta. Negara pemerintahan pun saya akan kasih 500 juta. Nih, 500 juta ya buat siapapun yang bisa, terus Diana ya, buat siapapun yang bisa menemukan persembunyiannya Aep, karena si Aep itu yang lagi dicari ya. Biar si orang-orang sinting ini nih yang pada bilang katanya ini kasus pembunuhan lah, ini kasus buat nutupin kasus lah, kasus-kasus besar lah, ini kasus biar bisa nangkep si A, si B, si C, bintang 1, bintang 2, bintang kejora lah, siapapun itu ya. Kasih tahu
kalian boleh bisa DM gua, kalian bisa WhatsApp di nomor bio yang ada di Instagram. Ya kalau udah diumpetin itu urusan kalian. Mau kan 500 juta? 500 juta. Ini nggak halu-halu ya. Biar pada diem tuh semua mulut-mulut orang sok tahu. Ayo cari Aib, di mana Aib? Tapi buat apa juga ngasih uang 500 juta? Aib itu mau sembunyi juga nggak ada artinya apa-apa. Yang penting kita tahu dia pembohong, dia fitnah, dia mengakibatkan banyak orang masuk penjara. Jangan kalian pikir kalau Nikita Mirzani itu menyenggol-nyenggol Peggy Setiawan karena hiburan atau ketidaksengajaan. Tidak, dia itu sengaja. Dan dia ini adalah orang yang membela oknum salah tangkap. Karena ada di video itu dia bilang, udah si Peggy ini bagusnya di salah tangkap juga nggak apa-apa deh katanya. Artinya dia orang memang biadab karena dia rela mendukung orang yang salah tangkap gitu ya. Hanya karena orang belum sempat mengucapkan terima kasih atau belum sempat bertemu sama KDM gitu kan. Bicara etika, sini Nikita Mirzani ini aja nggak punya etika yang bagus kok. Dimana sih dia selalu datang di momen-momen tertentu ketika ada ancaman bagi orang-orang besar. Biasanya orderan. Hati-hati ya sama Nikita Mirzani ini, hati-hati banget ini. Dia ini dulu aja ngebelain Pak Sambo kan, boleh lah kalau itu. Tapi kalau dia mengucapkan, biar aja salah tangkap, ini orang juga harus dipenjara. Kayak dia aja, judi online jadi bintang iklannya. Kemarin itu dia tuh diperiksa sama Barreskrim. Mana? Kok nggak ditangkap-tangkap? Ya kan, orang kayak Nikita Mirzani ini nggak diamankan sama Polri. Cobalah bikin. Sekarang mau memojokkan Peggy, ini yang gue bilang. Semua bisa dibolak-balikan sama mereka. Dipakailah public figure yang mana untuk menggiring netizennya. Sehingga mereka berpikir, oh iya juga ya gitu loh. Si Nikita Mirzani ini kan lagi berkasus ya tentang judol. Itu bisa aja kalau dia barter kasus. Itu mungkin saja, namanya negeri dongeng. Gue ini tidak bisa disuruh walaupun dibayar, gue punya uang.